Seringkali kita menganggap bahwa semakin rendah gunung yang kita daki, maka semakin mudah pula mencapai puncaknya. Namun itu semua tidak berlaku di gunung ini. Selamat datang di Gunung Karang. Oke, selamat pagi. Melaporkan dari Kota Serang. Sekarang saya di sini mau prepare buat naik salah satu gunung yang ada di Banten, tepatnya ada di Pandeglang, yaitu Gunung Karang. Sekarang saya masih ada di kediaman salah satu rekan saya. Di sini malam kita bermalam, untuk kemudian paginya sekarang mau berangkat menuju Gunung Karang. Perjalanan kali ini mengantarkan kami menuju salah satu gunung yang cukup populer di Provinsi Banten, yaitu Gunung Karang. Gunung ini merupakan gunung berapi kerucut yang sedang istirahat. Memiliki ketinggian 1778 meter di atas permukaan laut dan terletak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Ditemani oleh kedua kawan saya, Maulana dan Mas Tanjung, kami memulai perjalanan dengan berkendara sepeda motor dari kosan Maulana di Kota Serang untuk menuju ke kaki Gunung Karang. Estimasi perjalanan diperkirakan sekitar 45-60 menit. Oke, sekarang kita lagi persiapan beli logistik sebelum naik ke Gunung Karang. Sekarang kita beli logistik apa aja nih yang sekiranya bisa menutup kalori kita, seperti yang manis-manis, dan ya tentunya roti juga bagus, bawa air juga. Di pertengahan perjalanan kami melipir sebentar untuk belanja kebutuhan logistik dan tak lupa untuk sarapan sejenak. Tak berselang lama, akhirnya kami tiba di base camp pendakian. Setelahnya kami melakukan registrasi dan list barang bawaan. Itu rata-rata di 4-5 jam. Dari sini ke pos 2 1-2 jam, dari pos 2 2-3 jam nyampe ke puncak. Mata air, ranger, dan warung adanya di pos 2. Bisa dipahami? Untuk treknya teman-teman bisa diperhatikan dari jalan Batang Kota sini, teman-teman naik ke atas sekitar 100 meter mentok di jalan beton. Sebelah kiri ada petunjuk arah tulisannya arah puncak ya, Gunung Karang, beloknya ke kanan. Dari jalan beton itu teman-teman sekitar 50 meter ada petunjuk arah lagi buat belok ke kiri. Nah itu teman-teman udah masuk ke jalur pendakian. Tinggal ikutin jalurnya, ngelewatin jembatan, di sini pertigaan kita udah kasih plang. Teman-teman gak usah bingung ketika ada pendaki usil atau seperti apa, plangnya hilang, teman-teman tinggal ikutin, tinggal pilih jalur yang lebih jelas. Oke, sekarang udah jam 8:16. Kita sekarang ada di base camp Gunung Karang. Tadi nyampe sini sekitar jam 8. Kita langsung registrasi, habis itu persiapan naik setelah di briefing tadi. Kita udah siap semua, tinggal jalan naik. Estimasi dari sini ke puncak tadi kurang lebih udah 4-5 jam. 4-5 jam ya, semoga sesuai estimasi lah. Bisa turun sebelum malam juga dan selamat tentunya. Oke, gitu aja, terus ikutin perjalanan kami hari ini. Kita udah start trekking di jam 8.20. Treknya masih perkampungan warga, masih banyak konbloknya. Kanan kiri masih hutan sih, hutan perkebunan warga lebih tepatnya. Sejauh ini, emang udah jauh ya belum ya? Baru dimulai. Sedekat ini masih belum ada nanjak-nanjaknya sih.
Pendakian kali ini bersifat tektok, yang mana kami tak perlu ngecamp dan membawa tenda, hanya membawa perbekalan secukupnya lalu mendaki sampai puncak dan langsung turun kembali. Biasanya dilakukan 1 hari, cocok untuk teman-teman semua yang tidak punya banyak waktu untuk mendaki tapi kaki gatel ingin mendaki. Gimana Met, trek sejauh ini Met? Mual, karena Berbeda dengan mendaki konvensional yang persiapannya cukup kompleks, mendaki tektok lebih sederhana. Tapi perlu diingat, kita harus memiliki manajemen risiko yang sama besarnya seperti mendaki konvensional. Oke, sekarang udah jam 9.22. Tadi kita start trekking di 8.20. Berarti kita udah jalan kurang lebih 1 jam dari base camp. Kita jalan tadi nyantai aja, banyak istirahat. Ya banyak ngeres di jalan sambil nerbangin drone sebentar tadi, makan-makan. 1 jam sampai pos 1 ya not bad lah. Kita masih sekitar 2-3 jam lagi biar sampai puncak. Sekarang di ketinggian 800 mdpl, berarti masih butuh 900-an mdpl lagi karena Gunung Karang memiliki ketinggian 1700-an. Oleh karena itu kita masih harus naik 900 meter lagi secara vertikal. Oke, segitu aja. Kita bakal lanjutin perjalanan setelah istirahat dulu sebentar di sini. Jalurnya kalian bisa lihat sendiri, banyak nanjaknya. Gimana Mat, kita turun aja kali ya? Kena mental gua ngeliat orang turun tuh. Kena mental. Iya serius, gue jadi pikiran apa gue turun aja ya. Bilangnya- Orang-orang kayak gitu tuh bikin pikiran gue jadi ini. Sugesti ya, tersugesti. Iya sugestinya. Makanya tadi mual gue pas baru ngeliat dia turun tuh. Alah kata gue, malah jadi Nyatain mual gua. mental. Tapi emang treknya begini ya. Padahal gue tahu, gue tiap naik gunung di awal doang ngeluhnya. Ternyata MDPL tuh nggak menjamin Mat ya. Nggak, Jadi gimana? nanjak terus. Ya gue di awal ngeremehin karena gunung pendek ya. Karena 1000-an ya. Tahunya nanjak semua. Vegetasi menuju pos 2 sedikit terbuka dan mayoritas masih sama, yaitu ladang warga. Dari sini bisa kita lihat landscape pemandangan sekitar Gunung Karang tak kalah indahnya dari Gunung 3000-an. Oke, sekarang jam 10.30. Berarti kita udah jalan sekitar 1 jam dari pos 1. Sekarang kita ada di pos 2 dengan ketinggian 1125 mdpl. Ada berapa pos Mat di sini? Di sini ada 5 pos. Ya, semoga aja nggak 1 jam 1 pos, jadi bisa lebih cepat dari itu. Biar nggak kesorean juga trekkingnya. Alhamdulillah cuaca pagi ini terpantau cerah, dan tapi hawanya lembab sih, mungkin karena dekat laut kali ya, terus panas banget gitu. Walaupun banyak pepohonan tapi ya it's okay, nggak jadi masalah. Emang kita hidup di negara tropis, jadi ya it's okay. Sekarang kita mau lanjut perjalanan dulu. Tetap tonton video ini sampai habis guys.
selang lama beristirahat di pos 2, kami melanjutkan perjalanan. Vegetasi sudah mulai rapat, serapat pintu hatimu yang kerap dikecewakan. Thumbnail nih gua. Oke, sekarang jam 11:02. Tadi kita jalan dari pos 2 jam 10.40 kalau nggak salah. Berarti estimasi kurang lebih 20 menit sampai di pos 3 yang di ketinggian 1295 mdpl. Berarti kurang berapa lagi ya? 400 mdpl lagi ya? Ya, sekitar di 1700. Sekarang kita mau rest dulu sebentar, minum-minum, habis itu lanjut jalan lagi. Kebetulan ya kita tuh udah masuk vegetasi hutan yang mulai rapet ya, nggak kayak di bawah tadi tuh banyak didominasi hutan yang kebun-kebun warga gitu. Udah enak sih, mulai ini juga apa namanya, mulai ketutup juga vegetasinya. Pasti udah agak dingin. Kenapa ya ini dinamain tingkat-tingkatan gitu ya? Tadi di bawah tuh TK, SD, SMP gitu. Akam sih jelasin akam sih. Ayo mari. Gue juga nggak ngerti ya. Nggak tahu. Semua ini sih Mana-mana aja kali ya SMP. Jadi ya itu simpang pasir. analogi inilah bertahap dari SD, SMP. Ya mari-mari. Habis itu SMA. Tingkatan gradasi kali ya. Iya. FYI, Gunung Karang memiliki beberapa jalur. Kami memilih jalur Sukarena, termasuk jalur yang baru diresmikan, dan karena katanya cukup landai serta terdapat beberapa sumber mata air. Sekarang kita masih di perjalanan menuju pos 4. Udah jalan sekitar 15 menit. Treknya makin kesini makin nanjak ya. Tapi zigzag. Tapi zigzag. Aman lah, it's okay. Udah mulai webbing Kalau ada yang nanya kerinci atau karang? Karang sih. Salah apa karang? Karang sih. Kalian harus coba ke karang nih, baru kalian bisa berasa seolah-olah mencapai Seven Summit Indonesia, guys. Gokil pokoknya. Ini dia hampir menyerah. Karena karang tuh katanya kesulitannya 7 kali lipat dari Semeru ya. Oke, sekarang udah jam 12.02, udah masuk waktu zuhur juga. Kita istirahat dulu di sini sebentar. Sekarang kita ada di pos 4, tepatnya di ketinggian 1545. Berarti kurang lebih setengah jam dari pos 3 ke pos 4. Dengan trek yang cukup curam, tapi banyak bantuan tali webbing sih tadi. It's okay, masih aman lah. Gimana, Met? Aman gak, Met? Aman sih sebenarnya, cuma lama nggak naik ya. Kaku. Mau nyerah aja gak sih? Sempet tadi Sempet ya? lihat yang nyerah. Jadi mental psikis gue jadi Kena. ikutan. Jadi apa menyerah aja ya. Terus lagi, Met, bisa, Met. Kita butuh 200 meter lagi vertikal untuk bisa sampai di puncak. Meski ketinggiannya berkisar di 1000-an mdpl, trek gunung ini tidak bisa dianggap remeh. Meski begitu, menurut saya masih cukup friendly untuk pendaki pemula, karena sudah tersedianya petunjuk arah dan jalur yang jelas. Di pos 4 kami cukup lama beristirahat, sekedar membuka snack dan melepas dahaga. Puncak sudah semakin dekat, energi kami juga kian terkuras. Di beberapa medan tersedia beberapa tali webbing,
menandakan treknya sudah mulai curam. Kami bertiga seolah tertampar realita, karena ekspektasi kami bahwa trek gunung ini banyak landainya. Ternyata semua itu keliru. Untungnya kami sudah prepare sebaik mungkin sebelum mendaki gunung ini. Gimana, Met? Kita belum naik puncak ternyata ya? Belum, baru S1. Kayaknya masih ada S2. S2. Jalurnya ada makam ya? Iya, makam yang ada kalahnya bukan? Makam-makam. Iya. Ini kayak puncak sama makam. Hah? Ini kayak puncak sama makam. Makamnya Oke, sekarang jam 13.03. serangin. Tadi kita jalan dari pos 4 jam 4 apa? Jam 12.22. Sekarang 13.03, berarti sekitar 33 menit kita jalan dari pos 4. Sekarang kita udah sampai di pos 5 di ketinggian 1715. Sebentar lagi nyampe puncak. Tapi gimana nih? Kita mau istirahat dulu apa lanjut nih? Lanjut puncak aja. Kita mau lanjut ke puncak. Tapi ke bawah ya puncaknya. Masih cerah, lu bisa nerbangin drone. Dari pos 5 menuju puncak, kami harus sedikit turun lalu menanjak lagi. Semakin mendekati puncak, energi semakin bertambah pula. Seperti mendapat angin segar, kami berjalan dengan penuh semangat. Bayangan di puncak seakan tergambar jelas di alam bawah sadar. Karena kita sampai puncak di jam berapa? Jam 13.17. Jam 13.17. Estimasi berarti 5 jam lewat 5 jam pas kita sampai puncak. Dan begini situasi di puncak. Selamat datang di puncak Gunung Karang, dataran tertinggi di Provinsi Banten. Siang itu cuaca begitu bersahabat, seolah menyambut kedatangan kami dengan penuh sukacita. Sekarang udah jam 13.25. Kita udah nyampe puncak Gunung Karang. Alhamdulillah cuaca di sini cerah. Kita nanti mau istirahat dulu sebentar, ngopi sambil makan. Habis itu foto-foto juga udah, jadi ngambil video aja mungkin. Sekarang kita mau nikmati dulu puncak. Cukup luas sih puncaknya, tapi agak tertutup juga kan ya. Masih bisa lah buat nerbangin drone. Kita nanti bakal agak lama mungkin di sini ya, mau sholat dulu juga. Seperti inilah keadaan. Enggak. Mas, gimana Mas? Sampai puncak ini gimana perasaannya? Nggak nyesel ya? Cerah ya Mas? Bagus ya? Jalur itu nggak nyesel. Enggak. Kami merefleksikan diri sejenak di puncak, sembari bersantai dan menyeruput kopi. Tidak seperti gunung lainnya yang memiliki view terbuka di puncak, di Gunung Karang view-nya terbatas, tapi tidak kalah cantik. Seperti pepatah, kenikmatan ada pada batas, bukan keberlimpahan. Di puncak Gunung Karang terkenal dengan sumur 7 dan area petilasan yang kerap disambangi peziarah. Dalam kepercayaan setempat, Gunung Karang dianggap sakral. Oke, setelah kurang lebih 1 jam 40 menit kita berada di puncak, akhirnya turun untuk kembali pulang. Alhamdulillah perjalanan kali ini lancar, bisa ke puncak Gunung Karang dengan selamat. Sekarang tinggal pulangnya aja, semoga selamat juga dan cuaca tetap cerah. Cukup berada di puncak, menjelang sore hari kami bergegas turun. Harapan kami semoga tidak bertemu malam. Kami turun dengan santai dan penuh kehati-hatian.
Dari Gunung Karang saya belajar bahwa sesuatu yang nampak kecil bukan berarti tidak memiliki arti. Sesuatu yang terlihat kecil bisa jadi adalah kepingan puzzle dari sesuatu yang besar. Lebih dari itu, tapi ini bukan tentang gunung. Semua kembali pada diri sendiri, dari sudut pandang mana yang ingin kita lihat. Seperti analogi sebuah proses, kita hanya tahu ketika hasil besarnya sudah terlihat, dan mengabaikan hal-hal kecil yang membentuknya. Karena sesuatu yang besar juga berawal dari yang kecil dulu. Jika kamu sekarang sedang berproses, maka terus saja lakukan. Kita tidak tahu hal besar apa yang menunggu di depan sana, tapi yang jelas kita sudah yakin pada diri sendiri bahwa kita berada di jalur yang tepat. Mungkin hasilnya belum terlihat, namun percayalah, dia akan datang di waktu yang tepat, di waktu di mana kamu siap dan layak. Jika titik itu tiba, maka berjanjilah pada diri sendiri untuk tidak lupa melihat ke bawah, melihat berkilaunya lampu kota, sederhananya barisan tenda, dan indahnya awan gumawam. Kita perlu merayakan, tapi kita juga perlu mengingat dari mana kita mulai perjalanan.